dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Monica Opat SAG, guru agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP YPPK Santo Kisito Kimam, mahasiswa PPG dalam jabatan PEK 3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja dengan materi tugas perutusan sebagai murid Yesus di kelas 8 SMP YPPK Santo Kisito Kimam semester ganjil. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen. Salam, salve, salve, salve. Selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Apa kabar? Baik. Semua sehat? Sehat. Syukur kepada Tuhan kalau semua sehat. Hari ini, pagi ini kita akan memulai pelajaran agama dengan guru pelajaran agama Katolik, dan minggu lalu kita sudah belajar tentang cara hidup murid Yesus. Cara hidup murid Yesus, apa saja yang mereka laksanakan? Mewartakan Injil, berdoa, dan seterusnya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, siapa yang akan bimbing kita dalam doa? Ya, Maria, silahkan. Yang lain, Maria silahkan berdiri. Yang lain tetap duduk yang sopan ya. Kita memulai pelajaran hari ini dengan doa. Silahkan. Teman-teman, kami suka doa. Terima kasih kepada nama Bapa Dalam dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, yang ketua kelas semua hadir. Ya, terima kasih, puji Tuhan semua hadir. Baik, hari ini kita akan memulai pelajaran kita, yaitu tugas perutusan sebagai murid Yesus. Tugas perutusan Yesus belum terlepas dengan pertemuan kita minggu lalu. Dan sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita kembalikan konsentrasi kita untuk kelas ini dengan kita mengikuti teknik stop. Kita mengikuti apa yang dianjurkan dalam kegiatan ini. Berhenti, amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita melanjutkan pertemuan kita pada hari ini, yaitu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pertama, Francisca, berdoa. Ya, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang kedua, ini Emi, menghormati guru dan teman, menghormati guru dan teman. Ketiga, Audia, mengangkat tangan sebelum berbicara dan berbicara ketika diberikan kesempatan oleh guru. ya, diberi kesempatan oleh guru. Yang keempat, ini Uce,
dengan baik saat guru atau teman berbicara. Ya, mendengarkan dengan baik saat guru atau teman bicara. Yang terakhir yang keenam, Fernando. Menjaga ketenangan kelas dan tidak mengganggu teman. Ya, menjaga ketenangan kelas dan tidak mengganggu teman. Dari pelajaran kita hari ini, capaian pelajaran kita yaitu peserta didik dapat memahami panggilan dan tugas perutusan sebagai murid Yesus dalam hidup setiap hari dengan menunjukkan sikap saling melayani. Model pelajaran yang akan kita gunakan adalah PBL. Dan dalam model pembelajaran PBL ini yang akan kita pelajari hari ini adalah ada 5 bagian, yaitu pertama kita mampu menjelaskan makna dari panggilan itu sendiri berdasarkan kitab suci. Karena panggilan itu ada maknanya berdasarkan kitab suci. Yang kedua, risiko yang harus kita hadapi. Kita mampu untuk menjelaskan risiko apa saja yang kita harus hadapi dalam menjalankan panggilan itu. Yang ketiga, menyebutkan cara konkret menjadi murid Yesus di zaman sekarang dengan banyak tantangan dan kemajuan, cara konkret yang kita dapat atasi bagaimana. Yang keempat, menunjukkan kepedulian dan kasih kepada teman sebagai wujud nyata tugas perutusan. Dan yang terakhir, kita bisa membuat karya kreatif yaitu lewat poster yang akan kita kerjakan sebentar. Baik, dari model pembelajaran hari ini yaitu tentang PBL. Yang pertama dari PBL itu ingin Identifikasi masalah atau situasi nyata. ya kita dapat mengidentifikasi masalah atau situasi nyata. Yang kedua, Romana, Tunjukkan prioritas pernapasan. timbulkan pertanyaan. Yang ketiga, ini Yulita, Penelitian dan analisis. penelitian dan analisis. Safed, pengembangan solusi. Martinus, kelima, presentasi. Keenam, Francisca, evaluasi. Baik, yang berikut kita lihat bersama video ini dan lihat baik-baik ya apa yang akan kita, karena ada pertanyaan dari video ini. 3 saudara itu percaya bahwa kebahagiaan terletak pada impian mereka, hingga setelah keinginan mereka terkabul, mereka malah menemukan hal yang tidak terduga. Kebahagiaan yang mereka cari ternyata tidak berada di sana. Lalu di manakah kebahagiaan itu sebenarnya? Dan bagaimana akhirnya mereka menemukan kebahagiaan sejati? Jawabannya akan teman-teman temukan dalam kisah kali ini. Sebuah kisah yang akan membantu teman-teman meraih kebahagiaan sejati dalam kehidupan ini. Dahulu kala, di sebuah desa kecil yang tenang di tepi hutan lebat, hiduplah 3 bersaudara, Rosan, Hogan, dan Sami. Mereka tinggal di sebuah pondok sederhana yang diwariskan oleh orang tua mereka yang telah tiada. Mereka hidup rukun. Ketiganya dikenal sebagai pemuda yang jujur, bekerja keras, dan selalu membantu sesama. Setiap hari mereka pergi ke hutan untuk menebang kayu. Dengan bahu yang kokoh dan tangan yang kuat, mereka memotong pohon-pohon tua dan membawa kayu gelondongan itu ke pasar untuk dijual. Penghasilan mereka cukup untuk makan sehari-hari, tetapi kehidupan sederhana itu
tidak memberikan kebahagiaan kepada mereka. Ada kekosongan yang selalu menghantui hati mereka. Apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup ini? Tanya Rosan suatu malam ketika mereka duduk di depan perapian. Wajahnya terlihat murung, seperti bayang-bayang api yang menari tidak beraturan. Aku ingin memiliki rumah besar dan megah. Mungkin saat itu aku akan bahagia, jawab Rosan dengan mata berbinar. Hogan mengangguk pelan. Aku ingin ladang yang luas dengan hasil panen yang melimpah. Dengan begitu, kita tak perlu lagi bekerja keras di hutan. Sedangkan Sami yang paling muda tersenyum kecil. Aku hanya ingin seorang istri yang cantik, yang membuatku merasa istimewa setiap kali aku pulang ke rumah. Keinginan mereka begitu berbeda, namun kesedihan yang mereka rasakan sama. Hidup yang mereka jalani tampak hampa, meskipun mereka memiliki segalanya untuk bertahan. Pada suatu sore, saat mereka berjalan pulang dari hutan dengan membawa tumpukan kayu, mereka melihat seorang pria tua yang membungkuk di pinggir jalan. Wajahnya sayu dan ia membawa keranjang berat di punggungnya. Hati ketiga bersaudara itu tergerak. Tanpa pikir panjang, mereka segera menurunkan kayu yang mereka bawa dan segera menghampiri pria tua itu. "Cat, biarkan kami membantu Anda membawa keranjang itu," kata Hogan dengan sopan. Pria tua itu mengangguk sambil tersenyum lemah. "Terima kasih anak-anakku. Keranjang ini berisi apel yang aku kumpulkan dari hutan. Rumahku tidak jauh dari sini." Rosan, Hogan, dan Sami bergantian memikul keranjang itu. Sebuah keranjang yang terisi penuh apel yang ternyata lebih berat dari kelihatannya. Meskipun terasa berat dan perjalanan cukup jauh, mereka tidak mengeluh. Ketika akhirnya tiba di rumah pria tua itu, mereka merasa sangat lelah tetapi juga puas telah membantu seseorang. Pria tua itu tersenyum lembut. "Kebaikan kalian tak akan aku lupakan. Aku sebenarnya bukanlah orang biasa, dan aku ingin memberikan hadiah atas ketulusan kalian. Katakanlah apa yang paling kalian inginkan dalam hidup ini." Ketiga bersaudara itu terkejut. Meski diliputi keraguan, namun mereka tetap menjawab dengan jujur. Rosan menginginkan rumah besar, Hogan mendambakan ladang luas, dan Sami bermimpi memiliki istri yang cantik. Mendengar permintaan ketiga bersaudara itu, pria tua itu mengangguk. "Baiklah, pulanglah ke rumah kalian. Apa yang kalian inginkan akan menunggu di sana," katanya membuat ketiga bersaudara itu kebingungan. Mulai hari itu, kehidupan mereka berubah seketika. Rosan menikmati kenyamanan rumah megahnya. Hogan mengawasi pekerja di ladangnya yang luas, dan Sami menghabiskan waktu bersama istrinya yang cantik. Awalnya, semua terasa sempurna. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Tidak ada lagi rasa lelah atau keluhan yang mereka rasakan sebelumnya. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Setelah 1 tahun, Rosan mulai bosan dengan rumahnya. Ia merasa malas dan membiarkan pelayan-pelayannya bekerja tanpa pengawasan. Rumah yang megah itu perlahan menjadi suram. Pelayan-pelayan mulai kehilangan semangat dan suasana di rumah itu terasa hampa. Di sisi lain, Hogan merasa terbebani dengan ladangnya. Ia tak lagi menikmati pekerjaan yang sebelumnya ia dambakan. Hasil panen yang melimpah justru membuatnya khawatir akan serangan hama atau cuaca buruk. Setiap malam ia terjaga memikirkan bagaimana melindungi ladangnya dari ancaman yang tidak kunjung datang. Sedangkan Sami, yang awalnya terpesona dengan kecantikan istrinya, mulai menganggap keberadaannya biasa saja. Bahkan ia seringkali pusing dengan keluhan dan omelan dari sang istri. Ia merasa hubungan mereka kehilangan kehangatan. Percakapan mereka menjadi singkat, dan momen-momen kebersamaan yang dulu membahagiakan kini terasa hambar. Ketiganya kembali merasakan kekosongan yang sama seperti sebelumnya. Mereka sadar bahwa meskipun keinginan mereka telah terwujud,
kebahagiaan sejati tetap tidak mereka temukan. Kebahagiaan yang dulu mereka pikir akan datang dengan harta, tanah, atau cinta ternyata hanya sementara. Suatu hari saat udara terasa cukup dingin, mereka memutuskan untuk menemui pria tua itu lagi. Setelah mencari di hutan, mereka akhirnya menemukan rumahnya. Pria tua itu sedang duduk di depan perapian, menghangatkan badannya yang tidak lagi prima. Kehangatan di dalam rumah itu memberikan rasa tenang di tengah kekecewaan mereka. "Kek, kami membutuhkan bantuanmu lagi," kata Rosan. "Kami tidak lagi bahagia meskipun keinginan kami telah terpenuhi." Pria tua itu tersenyum bijak. "Anak-anakku, kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang kalian miliki, tetapi pada bagaimana kalian mensyukuri dan menghargainya. Kalian memiliki segalanya, tetapi tidak memiliki kepuasan. Tanpa kepuasan, kebahagiaan akan selalu memudar." Ketiga bersaudara itu termenung. Mereka menyadari kesalahan mereka. Pria tua itu mengajarkan mereka bahwa kebahagiaan adalah perjalanan, bukan tujuan. Setelah pertemuan itu, Rosan, Hogan, dan Sami pulang ke rumah dengan hati yang lebih ringan. Mereka mulai memperhatikan segala yang mereka miliki. Mereka akhirnya menyadari bahwa rahasia kebahagiaan tidak terletak pada apa yang dimiliki, tetapi pada bagaimana menikmati setiap momen dengan hati yang tulus dan bersyukur. Setelah kita nonton film ini, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, berapa bersaudara yang ada di dalam film ini? Emi, 3 bersaudara. Yang pertama, ini Audia, Rosan, ini Yulita kedua, Hogan, Hogan, ini Ucek,
ketiga, rapi. Poster kalian itu harus rapi. Dan yang terakhir, jangan lupa menuliskan komentar di bawah setiap gambar. Ibu guru bagi di dalam 3 kelompok. Kita bergerak, duduk dalam kelompok 1 di sini, kelompok 2 di tengah sini, kelompok 3 di sini. Yang sudah boleh lihat video. Dari kreativitas masing-masing, itu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Itu adalah usaha dari setiap kelompok. Maka mari kita beri tepuk tangan untuk setiap. Baik, kita melanjutkan. Gambar-gambar yang kita pasang itu ada pentabisan pastor, ada kaul bekal, suster, ada perutusan para pastor dan suster, ada misa syukur pada pastor yang ditabiskan, ada pelantikan para dewan, ada latihan kor, ada apa lagi? Pelantikan polisi. Baik, semua itu adalah tugas perutusan yang kita terima. Maka makna dari panggilan itu adalah berdasarkan kitab suci. Yang pertama, panggilan untuk hidup sesuai kehendak Allah. Allah menghendaki kita seperti menghendaki Maria. Untuk esok lusa Maria menjadi dosen contohnya. Itu adalah panggilan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, panggilan untuk mengasihi dan melayani sesama. Itu juga panggilan. Tidak mungkin orang sendirinya dia sayang kita. Tidak ada toh. Itu kecuali dia dipanggil untuk melayani dan mengasihi, maka dia akan mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, panggilan untuk memberitakan Injil. Panggilan untuk memberitakan Injil ini seperti para pastor, pekerjaan mereka itu hanya untuk mewartakan Injil. Tidak ada yang lain. Suster juga, meskipun mereka kerja di sekolah dan yang lain-lain, tetapi semuanya
lewatan kerajaan Allah. Yang berikut, keempat, panggilan untuk hidup dalam kekudusan dan kesetiaan. Itu seperti para suster, para pastor, mereka dipanggil secara khusus untuk kudus dan setia. Yang berikut, panggilan yang tidak dapat dicabut. Ketika kita sudah jadi guru, kita tidak akan merubah panggilan kita, oh saya menjadi nelayan. Jadi panggilan kita itu tidak bisa dicabut. Dan terakhir adalah panggilan untuk menemukan tujuan hidup. Kalau kita sudah menemukan tujuan hidup, saya sudah jadi guru, berarti saya sudah bahagia dan saya teruskan jalani panggilan itu untuk menjadi guru sampai saya mati. Mau jadi polisi, saya jadi polisi yang baik sampai saya mati. Resiko yang akan dihadapi. Yang pertama itu penolakan dan penganiayaan. Harus bersedia untuk terima ditolak di mana kita diutus, dan juga banyak penganiayaan yang diterima. Kata-kata apa semua harus bersedia untuk terima. Yang berikut, kesepian dan rasa terasing. Sudah di tempat baru, semua orang kita tidak kenal, daerah itu juga kita tidak kenal, harus terima. Ketiga, godaan untuk menyerang dan menyimpang. Keempat, konflik dengan kekuasaan dunia. 5, pengorbanan pribadi. Dan keenam, keraguan dan ketakutan. Cara konkret menjadi murid Yesus di zaman sekarang: membangun relasi pribadi dengan Tuhan, mengasihi sesama tanpa syarat, menjadi teladan dalam perbuatan, terlibat dalam pelayanan dan komunitas gereja, berani menyuarakan kebenaran dan nilai kesetiaan, mengampuni dan berdamai, dan menjadi murid yang terus belajar. Kepedulian dan kasih kepada teman sebagai wujud tugas perutusan itu, yang pertama harus mendengarkan dengan empati. Yang kedua, memberi dukungan saat teman mengalami kesulitan. Yang ketiga, mendoakan teman. Keempat, menjaga rahasia dan kepercayaan, mengampuni dan berdamai. Dan terakhir, membagi berkat. Baik, sampai pada ini kita akan masuk kepada refleksi. Refleksi, Ibu akan membagikan bahan refleksinya kepada masing-masing kita. Tetapi sebelum masuk kepada refleksi, kita kasih terang mata dulu. Silahkan berdiri. Kita semua ikut gerakan yang ada di sini ya. Ya, silakan. Ya. Baik, silakan duduk. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini, dan pertemuan kita minggu depan kita akan belajar tentang Yesus mengutus Roh Kudus. Dan kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini